Dua. Nah, sebelum saya nanti disindir lagi, saya kesepakatan dulu manggilnya Mbak atau Ibu? Mbak aja. Mbak Novita, baik. Mbak Novita Trenggalek? Iya, Trenggalek, wong Galek. Wong Galek. Nggih. Nah, sama saya Jawa Timur. Nggih, wong Jawa nggih. Jawa tepak Timur. iku, nggih. Mbak asli Jawa Jawa mana? Timur? Saya Bondowoso, Mbak. Bondowoso, Jawa Timur berarti. Mbak asli? Saya lahir Surabaya. Oh, dari Surabaya. Nggih, wong Oke, ada Surabaya. dari Surabaya di sini? Wah, nyaut di belakang. Saya tahu yang di belakang itu teman Ada saya. yang pacarnya orang Surabaya? Mantanku, Mbak. Wah, dibuka. Nanti kita siap-siap roasting ya. Nah, oke, ini kira-kira Mbak Novita akan bercerita tentang perjalanan kisah cinta seperti tadi Mbak Zahra atau punya cerita sendiri di open mic ini? Iya, pokoknya cerita aja. Lucu nggak lucu, katanya tadi udah ada jaminan ketawa, ya sudah plong lah bebannya ini. Baik, saya minta bantuan Ibu cantik, ibunda dari Ibu Zahra. Nanti ketawanya jangan lupa lebih kenceng ya, Bu. Ibu, lebih kenceng suaranya ya, Bu. Ya, baik. Sekali lagi saya persilakan. Ibu Novita. Ini nggak mengganggu ya, Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ini undangan paling horor sepanjang saya berdinas sejak 2016 sampai hari ini. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya harus menjadi komika mendadak. Dan terus terang materi atau bayangan apa yang mau saya ceritakan baru saya buat hari ini, pagi ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman Merdeka, tepuk tangan buat kita semua. Jalan pagi ke Kawah Ijen. Bareng Mas Nunung naik mobil odong. Wahai kawan dan netizen, jangan lupa ketawanya dong. Saya Novita Hardini, saya perempuan Jawa Timur. Kata orang Jawa itu terkenal misterius. Orang Jawa juga terkenal ulet, terkenal kalem, lembut, terkenal sopan, terkenal santun, dan yang terlebih orang Jawa itu terkenal menjunjung tinggi tata krama, toto kromo dalam bersosialisasi. Tapi kalau Anda tanya pendapat saya, orang Jawa itu seperti apa? Bagi saya orang Jawa itu punya khas satu yang paling menarik, yaitu senyumannya. Senyuman orang Jawa ini menarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi kami perempuan Jawa Timur, senyuman itu bukan hanya sekedar simbol kesopanan saja. Senyuman bagi kami perempuan Jawa Timur itu merupakan alat komunikasi. Ya karena apa? Bagi perempuan yang hidup di Jawa, yang tumbuh di Jawa, tidak mudah bagi kami bisa menyuarakan apa yang menjadi suara hati kami selain kami bisa mengekspresikan melalui senyuman. Senyuman bagi orang Jawa Timur juga memiliki lebih dari 1000 makna. Dalam ilmu antropologi ada istilah politik Jawa. Menarik karena di dalam politik Jawa kita diharuskan untuk bisa pinter-pinter memahami dan membaca arti senyum orang Jawa. Jadi buat netizen yang hari ini jomblo punya pikiran pengen dapet pasangan orang Jawa yang katanya lembut, kalem, terus katanya juga pemalu, manut, teman-teman harus belajar kamus bahasa Jawa, juga belajar kamus membaca senyuman orang Jawa. Karena kalau tidak, ini banyak sekali teman-teman saya orang luar Jawa selalu bilang, orang Jawa itu paling susah dipahami. Bener nggak? Orang Jawa itu paling susah dipahami. Karena kadangkala teman-teman saya bilang, senyumnya itu berarti apa mereka nggak tahu. Jadi tidak jarang mereka itu selalu bilang orang Jawa itu teka-teki silang. Jadi kami ini perempuan Jawa sering sekali kami dibilang teka-teki silang. Ya apapun itu teman-teman saya dengarkan. Saya juga punya teman-teman
di Indonesia Timur. Teman-teman saya juga selalu bilang setiap kali saya tanya pendapat tentang, "Hei, apa pendapatmu tentang perempuan Jawa?" Kemudian teman saya juga selalu bilang gini, "Kamu orang semuanya, hati-hati, waspada. Jangan sampai seorang melihat orang Jawa tersenyum." Saya tanya, "Lah, kenapa? Kalau lu orang su lihat perempuan Jawa tersenyum, siap-siap su punya masa depan berantakan nih." Saya juga masih bingung menelaah masa depan berantakan yang seperti apa. Tapi ngomong-ngomong, sebagai orang Jawa, memang apalagi perempuan, bagi kami senyuman itu bukan hanya sekedar simbol. Kami biasa berkomunikasi melalui senyuman. Karena berbicara tentang senyuman, kalau kita buka kamus senyuman orang Jawa, di situ ada banyak artinya, jadi teman-teman boleh membaca. Nah, saya diundang ke sini ngomong-ngomong oleh Merdeka, undangan horor ini, disuruh cerita. Cerita tentang apa? Tentang suka duka menjadi istri bupati. Saya mikir dulu, oke, sukanya ya alhamdulillah saya anak muda, perempuan Jawa Timur punya kesempatan untuk membangun, berbakti pada nusa dan bangsa. Ya meskipun tergopoh-gopoh, meskipun juga sama seperti cerita banyak pendamping lainnya yang dari tidak mengerti apa itu anggaran, tidak mengerti apa itu mengatur jadwal, tidak mengerti bagaimana berpidato di depan orang yang lebih senior dari kita, sampai hari ini bisa terlibat begitu dalam menjadi pendamping bupati. Tapi kalau ditanya dukanya ini bingung, banyak banget. Banyak banget. Ya salah satunya nggak punya waktu banyak untuk keluarga. Kemudian salah duanya, salah tiganya, kok banyak enaknya ya? Tak pikir-pikir bener loh, banyak enaknya. Karena apa? Ya namanya takdir kehidupan kita harus syukuri ya. Apalagi menjadi istri ini tuh kan status yang mulia. Apalagi saya paham bahwa status saya ini sebagai istri bupati itu posisinya sangat strategis. Strategis bagi siapa? Bagi mereka yang punya cita-cita ingin menjadi simpanan pejabat. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang simpanan, saya sendiri sebagai perempuan, saya tuh nggak setuju loh. Perempuan tuh selalu didomestifikasi tentang apa yang menjadi kotak-kotak perannya. Kenapa perempuan tuh selalu bangga sih menjadi simpanan pejabat? Bagi saya, perempuan itu harus percaya diri, tidak harus menjadi simpanan pejabat. Kita sebagai perempuan, kita bisa mencapai cita-cita kita, mau jadi apapun kita bisa. Syaratnya itu cuma satu, jangan terbuai bualan buaya darat. Sebenarnya ini nggak ada di skrip ini, wes aku ngawur aja. Jadi ya itulah, menjadi perempuan pendamping itu kekhawatiran kita cuma satu, Bu. Pak, kita udah berhasil memikat suami kita, apalagi saya menikah dengan suami saya, belum jadi apa-apa, masih anaknya tukang becak. Terus sekarang begitu bertemu, menikah, kita saling jatuh cinta, menjadi wakil bupati, menjadi bupati, dan kekhawatiran saya itu cuma satu. Begitu sudah jadi bupati, banyak perempuan-perempuan yang mengincar untuk jadi simpanan. Ya tapi saya percaya aja bahwa suami saya ditakdirkan memang untuk saya. Tapi jujur, akhir-akhir ini tuh saya sedih sekali. Kalau ngomong masalah duka sebagai pendamping kepala daerah ya atau pejabat publik, kita sebagai perempuan diharuskan untuk menjadi panutan, itu dulu pertama. Terlepas apakah kita masih muda, apakah kita punya kebutuhan pribadi,
kita punya keinginan pribadi untuk bisa bersama anak-anak, itu semua harus dikesampingkan. Karena tugas kita ketika kita menjadi pendamping kepala daerah, prioritas kita adalah masyarakat. Terlebih saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Trenggalek. Saya memimpin lebih dari 850.000 orang yang bermacam-macam warnanya. Saya masuk di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016, waktu itu saya masih punya anak satu, masih merah, umurnya 2 bulan. Terus terang, saya itu enggak pernah loh punya cita-cita ingin jadi istri pejabat. Karena saya itu takut banyak yang ngincer, karena saya itu cemburuan. Saya itu sudah cemburuan, saya itu posesif, terus suaminya jadi pejabat, yang mana kita harus tahu dan harus sadar, kita harus rela berbagi dari 850.000 orang bahwa suami saya itu bukan milik saya seorang. Tapi ya namanya takdir harus disyukuri. 2015-2016 saya masuk ke Kabupaten Trenggalek. Waktu itu Kabupaten Trenggalek menjadi sangat fenomenal karena memang mulai dari bupatinya muda, wakil bupatinya muda, istri-istrinya juga katanya cantik-cantik. Tapi sebelum saya lanjutkan cerita tentang Trenggalek, menjadi perempuan cantik itu nggak enak loh sebenarnya. Iya, kenapa? Saya punya cerita, ini masa SD nih. Saya itu belajar dan berusaha keras biar nilai saya itu 90-100. Tapi yang namanya perempuan dan kebetulan katanya orang cantik, ini tantangannya jadi lebih besar. Setiap kali saya dapat nilai 90-100, selalu saya itu dapat diskriminasi dari teman-teman saya. Saya itu dibully. Ya wajar loh kamu dapat 90, dapat 100. Wong gurune naksir kali kowe. Besoknya gitu lagi. Belajar, habis itu dapat 100. Ya wajar wong awakmu ngerayu kok. Saya tuh bingung, anak SD tuh ngerayu tuh siapa sih ngajari aku ngerayu? Kok SD dibilang ngerayu? Dari situ saya itu akhirnya punya pegangan, Pak. Makanya kenapa mulai besok saya tutup buku, saya nggak mau belajar. Karena apa? Karena saya takut dibully teman-teman saya. Jadi begitu saya nggak pernah belajar, ibu saya lihat, kok awakmu nyantai menondok? Ya aman, wis ngerti. Besoknya lagi ditanya, kok nggak pernah belajar lagi? Wis aman, wis ngerti. Terus begitu rapotan, alhamdulillah saya langsung dewi peluk sama ibu saya. Ya Allah Nduk, mama bangga loh kali awakmu. Nyapa? Awakmu lo prestasinya apik, rankingmu apik tenan nyapa? Ranking pertama. 23 dari 23 siswa. Wah aku seneng, yeay aku langsung gitu. Karena apa? Karena saya menghindari bulian dari teman-teman saya. Jadi sampai sekarang, diakui atau tidak, menjadi perempuan cantik, itu tanggung jawabnya jauh lebih banyak. Kalau kita diem, kita dapat fitnah. Kalau kita bekerja, kita juga dapat fitnah. Kita berjuang, kita juga dapat fitnah. Jadi ya sudah, mending apa? Ya itu, ya udah, yuk mending kita jalan aja, tutup telinga. Makanya jadi perempuan Indonesia, bagi saya, kita harus percaya bahwa bukan karena kita cantik, bukan karena kita ditemukan oleh orang baik, tapi karena kita menjadikan diri kita pantas menerima takdir yang baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Masih ada waktu? Saya nggak baca ini kok, saya juga nggak bisa fokus kalau baca ini. Jadi saya masuk ke Trenggalek 2016, waktu itu data kemiskinan kita tertinggi di Jawa Timur. Jadi kalau dulunya saya punya memori tentang masa SD saya bahwa saya ranking 23 dari 23 siswa. Nah ini masuk ke Trenggalek juga gitu. Trenggalek masuk 10 besar dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Kalau nggak salah ya 3 besar lah Trenggalek. Sama Trenggalek dulu ditanya Trenggalek itu mana. Jadi begitu masuk ke Trenggalek anak saya masih merah. Ketika saya berkenalan dengan seluruh warga masyarakat, anak saya tak titip-titipkan ke rumah warga. Saya kalau dulunya kerja itu jam 10, jam 9 udah selesai kerja. Kalau di Trenggalek gak mengenal jam kerja. Jam 1 malam masih kerja, jam 2 malam masih kerja.
Jam 3 malam kadang masih kerja, masih muter, jam 6 pagi sudah kerja lagi. Jadi nggak usah tanya, Bu Novita resep dietnya apa ya, coba dijalani kayak begitu. Oke, terus akhirnya jadi pasangan bupati dan wakil bupati. Nah, suami saya menginisiasi ada namanya program Gerakan Tengok Bawah untuk mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, saya pertama kali dilantik langsung mendapat surat cinta dari Mas Ipin, dari suami saya. Surat cintanya tertulis, "Dear my lovely wife, yeah. Semoga kabarmu saat ini baik-baik saja. Yeah. Selamat ya sudah menjadi wakil ketua TPPKK Kabupaten Trenggalek. Semoga amanah, semoga bisa menjadi tauladan bagi anak-anak kita dan masyarakat." Surat cinta ini saya lampirkan karena memberikan informasi kepada dirimu, saya sudah memutuskan mulai dari pelantikan hari ini sampai selamanya sebisa saya tidak akan mengambil uang bayaran saya sebagai wakil bupati. Nah terus saya pikir, loh susunnya anakku piye? Make upku piye? Listriknya piye? Berasnya piye? Nah, ini yang kadang orang tuh nggak tahu gitu. Ketika mendapatkan surat bahwa suami saya itu tidak menerima gaji, ketika pertama kali dilantik menjadi wakil bupati, ini loh getaran para istri pendamping kepala daerah. Memang benar, di samping laki-laki hebat ada perempuan hebat. Di samping laki-laki yang, apa tadi namanya, apakah istri jadi penyebab? Nah ini yang menjadi tantangan saya waktu 2017 yang lalu ketika membaca saya cuma punya pikiran ya sudah berarti saya harus mendukung suami saya. Jadi Bapak Ibu hal pertama yang saya lakukan ketika menjadi istri wakil bupati Kabupaten Trenggalek selain belajar tentang PKK saya belajar menjual The Crips. Boleh dilihat saya jualan The Crips, jualannya di mana? Di pasar Masjid Agung. Kenapa saya bilang saya harus jualan The Crips di pasar Masjid Agung Surabaya? Biar nggak ada yang kenal saya. Jadi saya nyamar, pokoknya saya jualan, saya nyamar. Nah ternyata ya ada aja, loh ini kan istrinya Gus Ipin. Walau Bu Gus Ipin bakulan panci kok leren ngapain pakai jualan The Crips gitu. Loh aku gak ngerti bojoku jualan panci, entuk piro aku nggak pernah nanya. Jadi perempuan-perempuan di luar sana, nggak usah takut kalau dinikahin terus kemudian nggak dikasih apa-apa. Karena rezeki itu ngejar dirinya sendiri. Uang itu tahu kemana dia harus masuk ke dompet. Jadi saya menikah sama Mas Ipin masih nggak ngerti. Mas Ipin ini bakulan panci dapatnya berapa. Terus kemudian jadi wakil bupati, sudah jelas-jelas ngomong aku gak nerima gaji, yodek. Terus susunnya anakku, piye mas? Akhirnya saya jualan The Crips, jualan dawet, jualan roti, tapi di Surabaya. Nah karena pandemi COVID, akhirnya saya tutup jualannya itu, tapi saya mulai ada tabungan. Nah seketika saya juga langsung dilantik menjadi ketua tim penggerak PKK. Jadi dari wakil ketua menjadi ketua tim penggerak PKK. Dari situ saya belajar benar-benar menyatu, melebur dengan masyarakat. Saya paham. Oh ternyata rasanya ini tuh seperti ini ya. Saya tuh tiap hari nangis. Tiap hari orang datang itu ada yang ngomong perceraian, ada yang ngomong dicabuli sama temennya sendiri, ada yang ngomong, masalah sosial itu banyak sekali. Saya sampai, ya Allah ini saya kalau lama-lama kayak gini saya cepet tua. Akhirnya saya buat posko rumah curhat. Iya, jadi biar tuanya merata gitu loh, biar nggak ke ketua tim penggerak PKK saja. Jadi biar OPD saya juga tua, terus semua jajaran PKK juga sama lah, kita kompak gotong royong dalam mendengarkan curhatan masyarakat. Jadi saya buat pos-pos curhat di masing-masing kecamatan. Jadi kita punya 14 kecamatan, kita buka tuh pos-pos curhat. Jadi itu tugas dari masing-masing konselor mendengarkan curhatan dari orang-orang. Nah,
berawal dari curhatan itu saya lihat laporannya, ternyata ujungnya adalah karena perempuan atau kelompok rentan yang ada di Kabupaten Trenggalek itu tidak mendapat akses pendidikan. Jadi 2019 saya membuka pendidikan perempuan yang kami namakan Sepeda Keren. Sekolah Perempuan Anak Disabilitas dan Kelompok Rentan. Boleh kalau mau tepuk tangan? Nah, Sepeda Keren ini akses untuk perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Trenggalek mendapatkan pendidikan, kurikulumnya mulai kepemimpinan perempuan sampai kewirausahaan, dan itu dilaksanakan di setiap desa. Dan mumpung momennya saya di sini dilihat mungkin se-Indonesia Raya, nah saya berterima kasih kepada seluruh kepala desa yang juga ikut aware dan sadar bahwa pembangunan itu tidak melulu masalah mur dan jalan. Tidak melulu masalah semen, tapi pembangunan yang paling kita butuhkan adalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tidak ada yang paling efektif kalau tidak melibatkan peran perempuan di dalamnya. Tepuk tangan untuk semua perempuan. Kemudian dari situ perjuangan masih panjang, saya harus ngomong di depan bapak-bapak isu tentang perempuan. Sebenarnya ini rahasia di sini dan ini baru ini loh saya buka. Kenapa sih kok Bu Novita itu getol sekali masalah pemberdayaan perempuan, bikin sekolah perempuan. Karena sebagai perempuan Jawa Timur yang juga laki-lakinya, suaminya juga orang Jawa, itu kita tidak menapik bahwa ada budaya patriarki itu. Tapi saya tidak bisa protes karena saya harus melebur. Saya cinta budaya, saya orang yang berkebudayaan, saya hargain itu. Jadi jiwa protes saya alihkan dengan melayani masyarakat sehingga apa? Masyarakat bisa punya pelindung untuk bisa melindungi dirinya sendiri kalau terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap dirinya. Jadi berjuang untuk memahamkan isu perempuan pada laki-laki ini bukan hal yang gampang. Dulu kementerian kita, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia belum begitu masif seperti hari ini tentang isu-isu perempuan. Karena waktu itu masih 2018 dan 2019. Jadi saya berjuang untuk Sepeda Keren sekolah ini bisa berjalan di setiap desa termasuk suami saya. Dan saya bersyukur suami saya sampai pergi ke Amerika sama Ivanka Trump di sana di Amerika. Dan itu yang dipanggil seluruh Indonesia cuma satu yang dapat beasiswa dan itu Mas Ipin dari Trenggalek. Dan semua yang mewakili negaranya masing-masing itu perempuan. Jadi suami saya termasuk minoritas karena dia laki-laki sendiri dari semua perempuan. Dan itu juga termasuk ujian kesabaran bagi istri yang ditinggal di rumah di Indonesia. Karena melepas suami di antara puluhan ribu perempuan-perempuan cantik yang ada di dunia. Dan ini loh sebenarnya bahwa menjadi siapa yang terlihat enak gitu ya. Ibu Bupati, Ibu Novita itu butuh kesabaran dan perjuangan bahkan pengorbanan yang tidak mudah. Sebagai seorang yang pecemburu merelakan suami 1 minggu bahkan hampir 1 bulan dengan perempuan-perempuan cantik itu juga butuh iman yang cukup tebal. Ya, tapi saya berharap dengan program Mas Ipin berangkat ke Amerika bersama Ivanka Trump dan teman-teman dalam campaign kesetaraan gender, equality antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa membantu saya di rumah untuk bertukar peran. Jadi kalau ngomong kesetaraan gender itu kan artinya bertukar peran. Bukan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih rendah, tapi kita bertukar peran. Saya berharap begitu Bapak pulang, Bapak sudah bisa memasak, sudah bisa setrika, sudah bisa ganti popok bayi, sudah bisa ngepel. Tapi begitu pulang ternyata belum berhasil juga. Saya harus bekerja keras nih, kerja apa lagi ya. Sampai itu juga saya lakukan ke jajaran OPD. Kita harus sadar bahwa tidak semua OPD itu punya aware melihat gerakan PKK ini menjadi ujung tombak yang strategis. Banyak apalagi kaum bapak-bapak yang melihat, oh ibu-ibu lek kumpul ya ibu-ibu gitu. Ibu-ibu kalau kumpul kalau nggak nyanyi ya sudah hore-hore gitu. Padahal tugas kita di PKK itu tidak mudah.
keberhasilan visi misi pembangunan bupati atau wakil bupati di semua daerah itu ditentukan efektif, optimal tidaknya gerakan PKK yang ada di setiap desa dan RT-nya masing-masing. Jadi untuk membahasakan ini kepada seluruh OPD itu juga tidak mudah. Tapi saya bersyukur Bu, saya kemarin kaget. 2023 ini kemarin acara di Magetan. Saya ajak PKK saya untuk studi banding ke Kabupaten Magetan. Baru ini Bu, dari 2016 acara PKK ada kepala dinas ikut. Tepuk tangan untuk Kabupaten Trenggalek. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami karena pada akhirnya tidak ada itu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Tapi ini perjuangan panjang. Semua melebur jadi satu, semua equal, semua setara. Jadi bagi saya yang ditanya suka dukanya sebagai istri bupati, ya inilah cerita saya. Mungkin di luar sana banyak yang menginginkan jadi, istrinya Gus Ipin itu gimana gitu ya. Kemudian pengen jadi Ibu Novita, pengen jadi Ibu Bupati. Ketahuilah setiap hari kita tidak bisa tidur. Suami kita pulang kemana ya, pulang kemana ya. Dan tapi kalau ngomongin masalah keluarga, ini saya jujur ini sedih karena anak-anak saya bertumbuh semakin besar. Kalau ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu di depan saya ini setiap pagi bisa masak, kemudian bisa antar anak-anak sekolah, dan bisa paling cantik ke sekolahnya. Itu terus terang saya melihatnya itu air mata saya sudah menari-nari di pupil saya ini. Saya kepengen menangis, rasanya rontok hati saya karena saya pun merasakan bahwa anak-anak saya juga punya harapan yang sama. Bisa diantar oleh ibunya setiap pagi ke rumah. Tapi saya tidak bisa, saya terbatas karena banyak masyarakat yang membutuhkan saya. Membutuhkan pertolongan saya, kehadiran saya. Tapi ya itulah setidaknya saya yakin dan percaya anak-anak saya melihat bahwa apa yang dilakukan bapak dan ibunya ini tidak semata-mata karena mereka, tidak semata-mata karena keluarga ini, tapi ini untuk Indonesia. Ini untuk membangun Indonesia dimulai dari Kabupaten Trenggalek. Dan terima kasih untuk Merdeka, saya diberi kesempatan untuk berbicara di forum ini. Saya tidak tahu ini lucu atau tidak, tapi ini keluar dari hati. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau curahan hati ini terlalu panjang, tapi sekali lagi saya ingin memberi semangat untuk semua pendamping kepala daerah. Kita hanya punya satu modalnya yaitu sabar dan percaya. Insya Allah perjuangan kita tidak sia-sia, kita bisa menghantarkan kesuksesan untuk suami kita pun juga keselamatan suami kita turun jabatan hingga nanti di akhirat nanti selamat dunia dan akhiratnya. Terima kasih, saya Novita Hardini dari Kabupaten Trenggalek. Oke, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Mbak Novita. Mbak Novita, saya baru kali ini melihat perempuan cantik nyesel. Tadi kan katanya nggak mau karena mau dibully kan, katanya dibully sama teman-temannya. Iya. Akhirnya nggak mau nih. Padahal privilege orang cantik adalah salah satunya modal utama untuk jadi istri pejabat. Tadi saya mikir di belakang panggung, istrinya ini melihat suaminya ke Amerika bersama Ivanka Trump. Kebayang ya Bu ya? Coba ya, Bu. apalagi nggak. Sekarang Ivanka Trump kayak apa bentukannya? Kalau nggak cantik itu nanti nggak pulang. Iya, saya lupa. Saya mau cerita satu lagi. Minta waktu dikit ya, dikit aja. Boleh. Mau itu. Jadi istri bupati itu ya ngomongin privilege. Saya itu semua pasti tahu lah kalau yang ngikutin Instagramnya suami saya. Jadi Mas Ipin tuh kalau turun ke masyarakat itu tuh sudah pasti menjelaskan bahwa Mas Ipin bukan milik saya seorang. Kenapa? Karena setiap dia turun selalu diciumi semua perempuan. Ya meskipun perempuannya sudah tidak punya gigi, iya. Tapi kan hati saya juga wajar dong berpikir kenapa saya harus terbagi gitu. Berarti ini benar-benar sesuai dengan judul sinetron yang bilang tangisan hati seorang istri terwakili oleh istri Bupati Trenggalek. Tapi nggak apa-apa Mbak, besok-besok kalau misalnya ada suami yang suami Mbak dicium sama ibu-ibu itu, gitu ya. bilang aja saya kan cantik, body saya menarik, suami saya nggak akan selingkuh.
Enggak, Gitu ya? enggak apa-apa. Kan tugas saya mewakafkan suami saya. Astagfirullahaladzim. Untuk masyarakat tapi. Boleh Mbak, ini diwakafkan juga, ini jomblo kok Mbak? Oh iya. Orang Jawa. Nanti dibuka forum layanan ya. Pencarian jodoh gitu. Baik, terima kasih Iya. Mbak Novita. Inilah Novita Hardini.